Hai guys, balik lagi nih di cerita Donghua. Kali ini aku akan melanjutkan cerita organisasi Sungai Gelap episode ke-10. Yuk, kita let's go. Di markas Spider Shadow, Sumuyu masih setia menjaga pemimpin tertinggi. Ditemani oleh Bai Hewai, situasi tetap tegang dengan ancaman dari keluarga lain yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Sementara itu, Paman Sujie dan Su Changhe duduk santai, menunggu pergerakan musuh. Namun, ketenangan mereka terusik saat suara langkah kaki terdengar mendekati penginapan. Mereka segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di depan penginapan, mereka mendapati Tang Lian Yue muncul dengan nona kelinci di gendongannya. Wajah gadis itu pucat, tubuhnya terluka, dan tampak pingsan. Paman Sujie memperhatikan sejenak sebelum berkomentar. Kelihatannya, dia terluka setelah bertarung melawan Tang Lian Yue. Su Changhe mengangguk pelan, tapi aneh, jika mereka bertarung, kenapa Tang Lian Yue justru membawanya ke sini? Mata Paman Sujie menyipit, sepertinya dia bersimpati padanya. Di dalam penginapan, Tang Lian Yue dengan hati-hati mengobati luka nona kelinci. Wajahnya serius, namun ada sedikit kelembutan dalam tatapannya. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya sadar dan perlahan membuka matanya. Tang Lian Yue menarik napas lega. Meski tidak berkata apa-apa, sikapnya jelas menunjukkan kepedulian. Sepertinya Tang Lian Yue mulai menyukai nona kelinci. Ya kan guys? Di markas Spider Shadow, Sumuyu dan para anggota berkumpul dalam kesiagaan penuh. Malam ini, mereka harus melindungi markas dan pemimpin tertinggi dengan segala cara, karena Bai Hewai akan melakukan ritual pengobatan teknik pengalihan jiwa. Saat Sumuyu berjaga di sekitar markas, Bai Hewai datang menemuinya. Kesadaran pemimpin tertinggi masih tersisa, ujar Bai Hewai dengan nada serius. Kita harus menunggu beberapa saat sebelum bisa melanjutkan ritual. Sumuyu mengangguk. Mereka tidak bisa terburu-buru. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, seorang anggota Spider Shadow datang dan menyerahkan sebuah tanda zodiak kerbau kepada Sumuyu. Tanpa banyak bicara, Sumuyu mengambilnya dan segera mencari tahu maksud di balik tanda itu. Dalam pencariannya, ia justru tiba di sebuah makam Su Shanjun. Hati Sumuyu terasa berat. Su Shanjun pernah pergi dari markas atas perintahnya, dan kini ia tak lagi bernyawa. Perasaan bersalah menyelimutinya. Seharusnya ia bisa melindunginya. Saat masih larut dalam duka, tiba-tiba Su Changhe muncul dari kegelapan dan langsung menyerangnya. Tanpa peringatan, mereka kembali bertarung. Dentingan senjata menggema di malam yang sunyi, menandakan bahwa konflik di dalam Spider Shadow belum berakhir. Di markas Spider Shadow, suasana dipenuhi ketegangan. Tabib Bai Hewai bersiap memulai teknik pengalihan jiwa pada pemimpin tertinggi. Tak seorang pun diizinkan mengganggunya. Kegagalan ritual ini bisa berakibat fatal. Namun, ketenangan itu segera terancam. Di luar markas, keluargamu dan Xie telah tiba di markas. Mereka bergerak dalam diam, memasuki formasi senyap melalui gerbang utama. Tak satu pun dari mereka boleh mengeluarkan suara. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat mereka terperangkap dalam ilusi formasi. Dengan langkah hati-hati,
Mereka berhasil mengepung markas. Begitu pertahanan utama diterobos, anggota Spider Shadow segera menghadang mereka. Pertempuran pun pecah. Suara bentrokan senjata menggema di seluruh markas. Para petarung dari kedua sisi bertarung dengan sengit, masing-masing berusaha menguasai situasi. Sementara itu, di dalam ruang ritual, Mei Hewai tetap fokus. Ia harus menyelesaikan ritual sebelum semuanya terlambat. Malam ini, Spider Shadow harus bertahan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dulu episode ini. Nanti kita lanjut lagi ya.